Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Kita ketemu di rubrik untuk latihan UTBK. Jadi kita upayakan nanti rutin setiap Sabtu dan Minggu untuk rutin membahas belajar bersama tentang soal-soal untuk persiapan UTBK, khususnya fisika dan matematika, kan gitu ya. Nah, nanti bisa untuk persiapan UTBK di tahun mendatang, kan gitu. Jadi tema-tema soalnya nanti akan kita sesuaikan dengan materi pelajaran yang sedang berlangsung di sekolah. Jadi akan ada kesinambungan atau nyambung bahasanya, oke ya. Simak terus, kita upayakan setiap Sabtu dan Minggu untuk bahas rubrik khusus latihan UTBK, oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang dinamika rotasi ini ya, dinamika rotasi dalam sistem di bawah ini. Gesekan antara M1 dan meja adalah ini. Oke. Massa katrol M dan anggap katrol tidak slip. Oh, massa katrol ada M, slip. Oke. Abaikan massa tali diabaikan. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya gesek selama T detik pertama. Oke, usaha gaya gesek selama T detik pertama. Nah, jadi fokusnya nanti kita di sini adalah menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Artinya gaya gesek itu terjadi kan di M1. Artinya W usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, ini W usaha ya, worknya itu adalah gaya gesek kinetis dikali apa? Usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Maka kita kuncinya harus tahu tentang berapa gaya geseknya dan berapa perpindahannya selama selang waktu T detik pertama. Nah, karena ini semuanya dalam notasi persamaan, maka kita nanti akan membentuknya dalam sebuah persamaan. Jadi tidak ada angka-angkanya nanti ini. Oke ya, kita coba bersama-sama. Oke. Langkah pertama apa? Langkah pertama kita identifikasi dulu atau tuliskan atau gambarkan atau sketsa, namanya apapun lah itu, tentang gaya-gaya yang ada di sistem ini. Oke, di M2 tentunya ada gaya berat W2, oke ya. Dan di sini ditahan oleh tegangan tali. Nah, tegangan tali kita naik ke atas, di sini katrol ini ternyata tertarik juga tegangan tali ke bawah. Ingat, maka tegangan tali selalu digambar ke atas dan ke bawah atau berlawanan tandanya. Karena kalau dilihat dari M2 arahnya ke atas, dilihat dari katrol arahnya ke bawah. Oke, M1 gimana? Kalau M1 kita jalan ke sini, M1 di sini ada tentunya juga ada gaya berat W1, oke ya. Kemudian di sini ada gaya normal ya kan. Oke, gaya normal. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada gaya gesek, geseknya ke sana toh. Nah, karena estimasi apa namanya gerakannya arahnya ke sana. Ini A-nya akan ke sana dan ini akan punya percepatan ke sini. Gitu ya. Oke. Ada lagi apa? Tegangan tali di sini, ini ketarik tegangan tali ke sana dan katrol ini tarik ke sini. Oke, jadi T-nya ini. Maka kita akan mencoba menganalisis karena katrolnya juga berotasi, maka nanti ada dua tipe gerakan, translasi dan rotasi. Yang translasi terjadi di sini, ya toh, dan di mana ini potongannya saya potong ya, set ini. Dan yang apa namanya rotasi terjadi pada katrol berarti dipengaruhi oleh ini. Nah, ini dan ini. Oke, nah, ini adalah rotasi. Yang ini bagiannya adalah translasi, yang bagian sini juga translasi. Translasi itu apa? Translasi itu berarti gerakannya gerak lurus, rotasi gerak melingkar atau merotasi. Oke ya. Nah, kita coba dari sini dulu, kembali lagi ke sini. Setelah kita gambar itu, maka kita bisa ngecek besar nilai dari mu k gaya gesek itu adalah gimana? Ya, mu k dikali gaya normal. Gaya normalnya karena di sini sistemnya adalah apa namanya setimbang di sumbu Y, maka sigma FY-nya sama dengan 0. Di sumbu Y kan setimbang, kalau di sumbu X dia nanti akan bergerak. Oke. Sigma FY-nya berarti N dikurangi V, atau N sama dengan V berapa? 1. Oke. Berarti ini kita bisa ganti mu-nya nilainya adalah mu ini dikali V1 kan gitu, dikali S. Nah, ini dikali SS-nya belum kita perhitung. S-nya nanti kita cari lewat mana? Nah, karena dia bergerak selama T detik pertama dan dia punya percepatan, tentunya nanti dia akan bergerak secara apa? GL BB. Nah,
Tinggal PR kita nyari berapa S-nya untuk bisa menghitung nilai W-nya. Maka sebelum mencari nilai S, kita harus tahu nilai percepatannya. Percepatannya dapat dari mana? Oke, kita hitung sekarang. Itu logika mikirnya, bro, biar paham ya. Oke, logika mikirnya itu sekarang kita untuk mendapatkan nilai A ini kita harus uraikan masing-masing. Sigma F1 berarti yang ada di benda 1 itu di X ya. Ini sudah bergeraknya M1 dikali A kan gitu ya. A-nya akan sama, M1 dikali A berarti yang searah gerak benda ini mana? T ya, ke sana atau T. T-nya ini T berapa? T1, di sini T2 ya. Berarti T1 min FK sama dengan apa? M1 dikali A kan gitu ya. Atau kita bisa langsung tuliskan bahwa nilai T1-nya sama dengan apa? FK ditambah M1 dikali A kan gitu. Sekarang kita lari ke sigma F2 sama dengan apa? M2 dikali A tentunya. Yang searah gerak benda kan di sini, A-nya ke bawah. W2 berarti yang positif ya. W2 dikurangi T2 sama dengan apa? M2 dikali ini A tadi ya. Oke. Dikali A. Oke, berarti T2 kita bisa hitung berarti W2 min M2 dikali A kan gitu. Oke toh? Oke, nah sekarang kita ke yang apa? Dikatrol. Dikatrol itu kan rotasi, berarti sigma torsi sama dengan apa? I dikali alfa. I dikali alfa. Ini kita naikkan ke atas sedikit. Oke. Putarnya ke sini, berarti yang positif adalah T2. Jadi T2 dikali R, jari-jari katrolnya kan dia sumbunya di sini, berarti ini adalah lengan gaya dari torsinya. Min T1 dikali R kan gitu ya. Karena R T1-nya arahnya ke sini, menghambat gerakannya. Sama dengan I-nya berarti dia katrolnya itu apa itu? Katrolnya dianggap tidak ada keterangannya ya. Katrol itu biasanya silinder pecal, maka nanti kita tuliskan sebagai setengah massa katrol dikali R kuadrat dikali alfanya ini A per R. Nah ini bisa kita coret dengan ini ya toh. Ini bisa dengan sini. Oke, berarti tinggal T2 min T1 kan gitu ya. T2 min T1 sama dengan apa? Setengah massa katrol dikali A. Ini samanya. Di sini ada T2, di sini ada T1. Yang kita lakukan adalah substitusi. Kita substitusikan T1-nya ke sini, T2-nya ke sini ya toh. Oke, berarti T2 itu sama dengan ini. Berarti W2 min M2 dikali A ya toh, dikurangi T1 kan gitu ya. T1-nya berarti ini toh. FK dalam kurung ya ini ditambah M1 dikali A. Ini sama dengan apa? Setengah M A. Oke. Nah, sekarang kita coba pindahkan yang punya A ini ke ruas yang punya A semuanya. Setengah MA ya toh, ditambah ini kan jadi M2 dikali A kan gitu ya. Ini min jadi sini juga plus kan, akhirnya M1 dikali A kan gitu. Ini tinggal apa? W2 dikurangi F gesek kan gitu ya. Oke. Kita jadikan satu, kumpulkan M ditambah M1 ya toh, ditambah M2 kan gini ya, dikali A. Oke. Ini tinggal apa? W2 min FK. Artinya untuk mencari A itu adalah selisih dari gaya yang searah gerakan dikurangi gaya yang menghambat gerakan per apa? Jumlah total dari masanya. Oke. Tapi massa katrolnya ini mengikuti koefisien dari jenis katrolnya. Kalau silinder pecel berarti setengah kan gitu ya. Oke, ini jadi smart solution atau jadi rumus king atau jadi rumus cepat, rumus kilat bahwa ada sistem seperti itu. Persamaannya untuk mencari A adalah ini. Begitu. Begitu bro. Nah sekarang ini sudah ketemu A nya, atau kita permanis lagi bisa. Ini tadi kan sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Ayo cepat. Ini tadi loh ya, mu dikali W1 kan gitu ya. Mu dikali W1 berarti kan ini bisa W2 dikurangi mu dikali W1 kan gitu per ini kan gitu ya, setengah M ditambah M1 ditambah M2 kan gitu ya. Ini
Nah, di mana ini sama dengan M1 dikali G. Ini kan M2 dikali G. Kita bisa permanis jadi gimana? M2 dikurangi mu M1 dikali G per ini setengah M ditambah M1 ditambah M2. Oke, ini adalah nilai percepatannya. Sekarang kita mau ngitung. Kalau sudah ketahui percepatan, kita tadi mau ngitung apa? Nilai perpindahan sama dengan apa? V0 dikali T plus setengah A T kuadrat. Nah, ini nilainya karena kecepatan awalnya dia 0, berarti nilainya 0. Tinggal apa S-nya? Setengah AT kuadrat, berarti setengah dikali A-nya ini M2 min mu M1 per setengah M ditambah M1 ditambah M2 kan gini ya, dikali G dikali apa? T kuadrat. Nah, ini bro, berarti apa? Ya apa? Kita bisa masukkan ini biar lebih ringkas ya toh. Nah, gini. Nah, ini tinggal udah adik persamaan setengah dimasukkan ke sini, jadi ini kan jadi 1/2, 2 jadi M ya toh, gitu. M ditambah 2M1 ya toh, ditambah 2M2 dikali G T kuadrat. Ini adalah perpindahannya. Maka usahanya nanti sama dengan apa? W itu sama dengan gaya gesek kinetik dikali S. Ininya sama dengan apa tadi? Mu dikali apa? Mu M1, mu dikali M1 ini ya. Oke, mu dikali W1 ya toh, W1 berarti M1 dikali G ya toh, dikali S. Sudah ketemu ya. Ini berarti dikalikan S-nya berapa? S-nya ini. Nah, berarti kan bisa masuk ini jadi mu M1 dikali M2 dikurangi mu M1 ya toh, per apa? Per M ditambah 2M1 ditambah 2M2 dikali ini M1 nya mu M1 nya sudah kan, ini G nya dikali G dikali S. S nya kita sudah masuk, ini berarti ini G kuadrat dikali apa? T kuadrat. Udah selesai. Jadi ini adalah W nya. Siap begitu. Nanti modifikasinya bisa macam-macam, bisa ditanyakan berapakah apa namanya percepatan sudutnya, misalkan gitu, berapa nilai percepatannya saja mungkin gitu ya, berapa masa minimal M2 ketika dia mulai bergerak. Nah, itu juga akan menjadi modifikasi soal yang tipe seperti ini. Seperti itu ya. Ini untuk persiapan UTBK. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.